Oke, tenses yang pertama kita belajar tentang simple present. Untuk yang pertama ya, simple present itu digunakan untuk kebiasaan di masa sekarang, kebiasaan di waktu sekarang. Kebiasaan di waktu sekarang, misalnya setiap hari saya pergi ke sekolah, setiap hari saya berangkat kerja, setiap hari saya ngapain, dua hari sekali saya pergi ke rumah ibu saya. Pokoknya kebiasaan yang dilakukan di masa sekarang, sama nanti pakai simple present. Terus di dalam itu belajar tenses itu pasti sama akan mengenal ini, positif, negatif, interrogatif, ini pasti ya. Coba, now please repeat after me. Positif, negatif, interrogatif. Positif ya kalimat positif. Contoh, saya makan nasi, itu kalimat positif. Negatif, saya tidak makan nasi. Interrogatif, apakah saya makan nasi? Nah, itu ya bedanya. Contoh lagi, kamu pergi ke sekolah setiap hari. Positif. Negatifnya, kamu tidak pergi ke sekolah setiap hari. Interrogatifnya, apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Saya akan buat kalimat sama tebak itu positif, negatif, atau interrogatif ya. Saya belajar di kelas. Positif. Apakah kamu belajar dengan Miss Billy? Interrogatif. Dia perempuan tidak meminjam bukuku. Negatif. Tahu bedanya ya? Kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk membuat kalimat positif di simple present, Simon mengenal S yang artinya adalah subjek. Sudah tahu ya? I, you, we, they, she, he, it. Pas belajar pronoun ada subjek. Masih ingat? Oke. Plus verb 1, Saman pakai verb 1, kan ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ini. Nah, Saman pakai yang verb 1. Oke. Terus ada beberapa subjek yang dia harus ditambah S atau ES. Nanti saya jelaskan. Di sini S or ES. Oke, ada beberapa subjek yang dia suka banget sama S. Subjek, verb 1 plus objek. Ini aja untuk membuat kalimat positif. Contoh. Oh, saya tadi bilang ada subjek yang suka S dan ada subjek yang tidak suka S. Contoh, saya tulis di sini ya. I, you, saya tulis subjek yang suka S saja. She, he, it, dan satu nama orang, contoh Iza ya. Ini subjek yang suka S atau suka ES. Dihafalkan, subjek yang suka S adalah she, he, it, dan satu nama orang Iza. Oke, kita buat contohnya dulu. Misalnya contoh yang paling mudah, saya makan nasi. Bahasa Inggrisnya apa? I eat rice. I eat rice. I subjek, oke. Eat verbnya, kata kerjanya. Rice objeknya. Paham? Nah, I eat rice. Coba kita buat subjek yang suka S ya. Dia perempuan makan nasi, berarti she eat rice. Harusnya kan she eat rice. Tapi karena dia suka S, berarti sama tambahin eats rice. Gampang kan? Ini subjeknya, ini kata kerjanya, ini objeknya. Kenapa ini ada S-nya? Kenapa ini enggak ada S-nya? Ini ada S-nya. Kenapa? Karena subjek yang suka S adalah she, he, it, dan satu nama orang. Berarti kalau saya makan nasi berarti I eat rice. Kamu makan nasi berarti apa? You eat rice. Betul. Kita makan nasi. We eat rice. Mereka makan nasi. They eat rice. Seperti itu, gampang. Dia perempuan makan nasi. She eats rice. Karena dia perempuan masuk ke subjek yang suka S. Dia laki-laki makan nasi. He eats rice. Oke, betul. Iza makan nasi. Iza eats rice. Pintar. Kalau Iza dan Billy makan nasi. Iza and Billy eats
Eat rice apa eats rice? Eat rice. Eat rice. Kenapa? Karena dua nama orang. Ini kan satu nama orang. Oke, ada pertanyaannya Mbak sini? Tidak. Gampang ya. Pokoknya apa? Subjek pakai verb 1. Verb 1 ini ada yang ditambah s, ada yang enggak, tergantung subjeknya ya. Terus plus objek. Jadi subjek verb 1 plus objek gitu ya, gampang. Oke, saya tanya lagi, subjek yang suka s apa saja? She, he, It dan satu nama orang. Oke, untuk selanjutnya itu kalimat positif. Kita coba buat kalimat negatif. Oke, buat kalimat negatifnya berarti yang tidak tadi ya, kalimat negatif ya. Subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus objek. Kok ada do atau does? Iya. Jadi ada subjek yang dibagi dia pakai do, ada subjek yang dia pakai does. Contoh, I, you, they, we, samian pakai do. Kemudian she, he, it, satu nama orang Iza, samian pakai does di negatif. Itu contoh, kita buat contoh ya. Misalnya I eat rice di positif, berarti negatifnya I pakai apa? Do atau does? Do. I do not. Verbnya apa tadi? Eat rice. Saya tidak makan nasi. I do not eat rice. Do not itu bisa disingkat dari don't biasanya. I don't eat rice. Don't itu sebenarnya tadi do not. Contoh lagi misalnya she, dia perempuan tidak makan nasi. Ini kan dia perempuan makan nasi. Kita buat dia perempuan tidak makan nasi. Dia perempuan she. Terus ini ada do atau does. Dia perempuan pakai do atau does? Does. She does not eat rice. Kalau sudah ada, kalau di negatif sama interrogatif nggak ada penambahan s atau es. Seperti itu aja, gampang. Contoh-contoh kita buat lagi, misalnya saya makan nasi, bahasa Inggris apa? I eat rice. Saya tidak makan nasi. I pakai do atau does kalau do? Kalau I pakai apa? Do. I do not eat rice. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Kalau interrogatif tinggal balik aja, do dasnya di depan, do atau dasnya di depan ya. Kemudian plus subjek plus verb 1 plus objek, kasih tanda tanya. Kan apakah? Nah, apakah saya makan nasi? Saya, I berarti pakai do atau does? Do. Saya. Do I eat rice? Apakah saya makan nasi? Do I eat rice? Seperti itu, gampang sekali ya. Oke, coba kita buat kalimat lagi. Misalnya bahasa Inggrisnya meminjam apa? Borrow. Bahasa Inggrisnya membeli aja, gampang. Buy ya. Bahasa Inggrisnya membeli, buy. Kita hapus yang contoh yang ini ya. Bahasa Inggrisnya membeli, buy. Berarti misalnya kamu membeli sebuah buku, a book ya, berarti subjeknya kamu, berarti apa? You membeli, verbnya buy sebuah buku, a book. You buy a book. Seperti itu. Kak, you suka S enggak tadi? Tidak. Apa saja tadi subjek yang suka S? She, he, it, dan satu nama orang. Coba lagi misalnya Iza membeli sebuah buku. Iza buys betul? A book. A book. Kenapa Iza ditambah buys tadi? Ditambah S? Karena masuk ke
subjek yang suka S. S. Lagi, kita membeli sebuah buku. We buy buy a book. we buy a book. Mereka membeli sebuah buku. They buy a book. Pintar. Dia perempuan membeli sebuah buku. She buys a book. She pakai buys ya, karena masuk ke subjek yang suka S. S. Dia laki-laki membeli sebuah buku. He buys a book. Pintar. Itu kalimat positif. Kita lanjut ke kalimat negatif. Tidak ya. Saya tidak membeli sebuah buku. I do atau not das? I itu? do. Nah, I do not buy a book. artinya apa? Saya Tidak membeli tidak membeli sebuah sebuah buku. buku. Misalnya, kamu tidak membeli sebuah buku. You do not buy a book. Oke, pintar. Kita tidak membeli sebuah buku. We do not buy a book. Misalnya, dia perempuan tidak membeli sebuah buku. She does not. She pakai das ya. Ulang. She does not buy a book. Bentar. Dia laki-laki tidak membeli sebuah buku. He does not buy a book. Oke, sekarang lanjut ke interrogatif. Apakah tinggal balik aja. Misalnya, apakah saya membeli sebuah buku? Saya berarti pakai apa? Do atau das? Do. Berarti apakah? Do. Apakah saya? Do I buy a book? Apakah kamu membeli sebuah buku? Do you buy a book? Apakah Iza membeli sebuah buku? Does Subjeknya apa? Iza. Oke. Does Iza Iza buy a book? Seperti itu. Apakah dia perempuan membeli sebuah buku? Does she buy a book? Pintar, gampang sekali ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Saya ulang lagi untuk yang di positif, ada subjek yang suka S atau ada subjek yang suka ES. Apa saja subjek yang suka S atau ES tadi? She, he, it, dan satu nama orang. Pintar. Terus di negatif dan interrogatif, sampean bertemu dengan do atau does, do atau does. Ada subjek yang pakai do, ada ya subjek yang pakai does. Yang pakai do apa saja? I, you, they, we. Yang pakai does apa saja? She, he, it, dan satu nama orang. Oke, saya kira cukup penjelasannya dan kita lanjut next ke pertanyaan. Oke, ada soal sangat sederhana ya. Ayo kita kerjakan bersama. Oke. Mereka memanggil saya. Tentukan dulu itu kalimat positif, negatif atau interrogatif. Mereka memanggil saya. Positif. Positif. Kita kerjakan. Mereka subjek ya. Memanggil verb atau kata kerja, sayanya objek ya. Coba, mereka bahasa Inggrisnya apa? They. Verbnya memanggil Call. Saya Me. karena di Object. objek. Ini call pakai calls apa call aja? Ketambahan S enggak? Enggak, karena subjeknya they ya. They itu suka S enggak? Tidak. Tidak. Kita boleh lanjut ke soal nomor 2. Dia perempuan memanggil, dia laki-laki. Dia perempuan posisinya jadi apa? Subject. Subjek. Memanggil posisinya jadi Verb 1. verb 1 verb. Dia laki-laki Dia objek. objek. Berarti dia perempuan kita kerjakan. Ini positif, negatif apa interrogatif nih? Dia perempuan memanggil dia laki-laki nih. Positif. Oke, kita kerjakan. Dia perempuan she memanggil Calls. call pakai S. Calls. Nah, pakai S nggak? Iya. Ya, karena Suka S. subjeknya suka S ya. She calls, dia laki-laki Him. bukan he ya.
him, karena ini jadi objek ya, bukan jadi subjek. Oke, selanjutnya, mereka tidak memanggil saya. Ini kalimat positif, negatif, atau interrogatif? Negatif. Negatif karena ada tidaknya ini ya. Berarti sama pakai rumus yang tadi yang bawah, ada subjek, ada do atau does, ada itu ya, verb 1, ada objek, kita masukkan. Mereka they. Kemudian rumusnya ada do atau does. They itu pakai do atau does? Do. They do. Terus selanjutnya rumusnya tadi apa? Ada apanya? Ada verb. No. Not. No. They do not. Terus memanggil? Verb. Call. Call. Saya? Me. They do not call me. Oh. Apakah dia perempuan memanggil ibumu? Ini kalimat positif, negatif, atau interrogatif? Interrogatif. Kata tanya ya. Apakah dia perempuan? Subjeknya dia perempuan berarti she. Di sini pakai apakahnya pakai do atau does? Does. Kita lanjut. Does she Call call your mother. your mother? Your mom. Sama aja. Oke? Sudah paham sampai sini? So, Mari kita hafalkan rumus tenses nomor 1 ya. Positif subject plus verb 1. verb 1 S or es. S atau es ya, plus objek itu yang positif. Kemudian yang negatif subject plus do or does, do atau does, oke. Plus Not plus verb verb 1. 1 plus Objek. rumus yang interrogatif Do or does plus subject plus verb 1 plus verb 1 plus objek. plus objek. Oke, hebat sekali karena katanya orang simple present adalah tenses nomor paling sulit di antara sampai 16. Jadi kalau sampai sudah bisa tenses nomor 1 berarti sudah bisa tenses paling sulit katanya. Semangat belajar tenses paling sulit ya katanya, tapi sebenarnya bisa kan? Kalau sudah bisa berarti gampang. Oke, kalau sampai sudah bisa tenses paling sulit berarti next ini akan lebih mudah lagi insyaallah. Oke, thank you so much for today. Adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.